Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igus Setiawan, NIM 2020 A1 C006, Prodi PPKN. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tugas yang berjudul tentang sejarah panjang pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang pertama, di masa awal Orde Baru, pemerintah menerbitkan Kapres nomor 28 tahun 1967 tentang pembentukan tim pemberantasan korupsi. Dalam pelaksanaannya, tim tidak bisa melakukan pemberantasan korupsi secara maksimal. Bahkan bisa dikatakan hampir tidak berfungsi. Peraturan ini malahan memicu berbagai bentuk protes dan demonstrasi mulai tahun 1969 dan puncaknya di tahun 1970, yang kemudian ditandai dengan dibentuknya komisi yang bertugas menganalisa permasalahan dalam birokrasi dan mengeluarkan rekomendasi untuk mengatasinya. Korupsi telah menjadi perilaku dari sebuah rejim baru yang dipimpin oleh Soeharto. Padahal usia rejim ini masih begitu muda. Hatta seperti merasakan cita-cita pendiri republik ini telah dikhianati dalam masa yang masih sangat muda. Adapun peraturan pemberantasan korupsi, yaitu yang pertama GBHN tahun 1973 tentang pembinaan aparatur yang berwibawa dan bersih dalam pengelolaan negara. Terus yang kedua GBHN tahun 1978 tentang kebijakan dan langkah-langkah dalam rangka penerbitan aparatur negara dari masalah korupsi. Penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan kekayaan dan keuangan negara, pungutan liar, serta berbagai bentuk penyelewengan lainnya yang menghambat pelaksanaan pembangunan. Terus yang ketiga, Undang-Undang nomor 3 tahun 1971 tentang tindak pidana korupsi. Terus yang keempat, Kapres nomor 25 tahun 1971 tentang pelaporan pajak para penjabat dan PNS. Terus yang kelima, Impres nomor 9 tahun 1977 tentang operasi penerbitan, tentang operasi penertiban. Terus yang keenam, Undang-Undang nomor 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap. Terus yang C, perjuangan pemberantasan korupsi masih berlangsung. Berganti rejim, berganti pula harapan rakyat Indonesia untuk bisa mengayahkan koruptor dari Indonesia. Orde Baru kandas, muncul pemerintahan baru yang lahir dari gerakan reformasi pada tahun 1998. Di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid muncul TAP MPR tentang pengelolaan negara yang bersih dan bebas KKN. Pemerintahan Gus Dur kemudian membentuk badan-badan negara untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi, antara lain Tim Gabungan
Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara, dan beberapa lainnya. Terus yang kedua, KPK lahir. Pemberantasan korupsi tak pernah terhenti. Pemerintahan boleh berganti rezim, berganti pimpinan, berganti pemimpin, namun rakyat Indonesia menginginkan pemimpin yang benar-benar berkomitmen besar dalam pemberantasan korupsi. Harapan dan keinginan kuat untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi telah disandarkan di pundak pemimpin baru negara ini yang akan mulai menjalankan panjangnya pada bulan Oktober mendatang. Kemauan politik kuat yang ditunjukkan untuk mendukung lembaga-lembaga pemberantas korupsi di negara ini yang nantinya akan dicatat sebagai sejarah baik atas panjangnya upaya pemberantasan korupsi yang selama ini sudah dilakukan. Berbicara mengenai korupsi rasanya tidak akan pernah ada akhirnya. Korupsi rasanya tidak akan pernah mati dan akan terus berkembang. Bukan sebuah kalimat rasanya tidak akan pernah mati, bukan sebuah kalimat pesimistis, tapi memang situasi dan kondisi sudah mendapat pemakluman atau pelumrahan dari masyarakat kita, di mana hal ini bisa kita sebut sebagai budaya korupsi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.